warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aminatul Khairani dengan nomor BP 22102420. Saya Muhammad Ilham Fajri dengan BP 2210242029. Saya Nur Hayadun Nofitri dengan BP 2210242022. Saya Ahmad Zikri dengan NIM 2210242031. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aminatul Khairani dengan nomor BP 2210242035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruang kecil. Sel merupakan unit terkecil organisasi yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologi. Dengan kata lain, dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, di pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang banyak sel atau multiseluler, misalnya tumbuhan dan hewan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sel. Dilansirkan dari National Geographic, sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke, yang ia melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya tersebut, Robert Hooke melihat bahwa terdapat ruang kecil yang menyusun gabus. Kemudian Robert Hooke memberi nama ruangan kecil itu sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat suatu cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau disebut sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Lalu di dalam inti sel terdapat plasma inti yang disebut dengan neuroplasma. Pada tahun 1839, seorang ahli filosofi asal Jerman yaitu Theodor Schwann menyatakan bahwa semua organisme tersusun dari sel. Lalu, dari manakah sel-sel tersebut berasal? Seorang ahli fisikawan asal Jerman yang bernama Rudolf Virchow mengungkapkan bahwa sel-sel tersebut berasal dari sel-sel yang sudah ada. Teori mengenai sel berasal dari sel tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai penelitian oleh ahli mikrobiologi asal dari Prancis yaitu Louis Pasteur, yang dimana ia melakukannya pada tahun 1859 sampai 1861. Ukuran sel sendiri sangat beragam dan bervariasi, melainkan dari 1 sampai 10 mikron. Contohnya bakteri. Lalu ada yang berukuran 30 sampai 40 mikron seperti protozoa. Hingga ada juga yang mencapai beberapa sentimeter, misalnya sel rambut kapas. Selain itu, sel juga memiliki bentuk yang beragam. Walaupun ukurannya sangat kecil, tetapi sel memiliki struktur yang sangat
rumit, dan setiap bagian sel mempunyai fungsi yang berbeda dan khusus. Setiap bagian-bagian sel tersebut akan saling berhubungan dan bertergantungan. Oleh sebab itu, sel dipandang sebagai salah satu unit terkecil di organisme atau makhluk hidup. Baik, selanjutnya bagian-bagian sel. 1. Membran sel. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat sehingga juga mengatur keseimbangan di dalam sel. 2. Dinding sel. Berfungsi untuk membantu tekanan di dalam sel. 3. Sentrosom. Sentrosom merupakan bagian dari sel hewan. 4. Kloroplas. Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau yang bagian dari sel tanaman. 6. Sitoplasma. Merupakan campuran air dan larutan berwarna senyawa organik yang disebut dengan sitoplasma. 7. Retikulum endoplasma. 8. Badan Golgi. Badan Golgi adalah struktur dataran vesikuler yang tertumpuk di satu di atas yang lain. Selanjutnya, Leukoplast. Leukoplast merupakan organel sel tumbuhan yang membantu penyimpanan pati atau tepung. 10. Lisosom. Lisosom merupakan bagian dari sel hewan yang berfungsi untuk membantu pencernaan intraseluler dan pelepasan zat asing. 11. Mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapisan membran dengan bagian dalam terlipat dan membentuk kristal. 12. Inti membran. Inti membran adalah merupakan pelapis inti serta memiliki banyak pori-pori yang membantu transportasi zat. 13. Nukleus. Nukleus mengandung RNA dan mengirim ke ribosom bersama dengan mencetak protein biru yang disintesis. 14. Nukleoplasma. Cairan kental yang mengandung serat kromatin yang terdiri dari DNA disebut nukleoplasma. 15. Inti sel. Inti sel merupakan otak dari sel. Inti sel mengontrol semua fungsi yang terjadi di dalam sel serta berisi cetak biru kehidupan yaitu DNA. 16. Ribosom. Merupakan bagian sel yang mengandung RNA dan berfungsi membantu sintesis protein. Dan terakhir, vakuola. Vakuola berisi cairan dan membantu dalam penyimpanan zat, material, pembangunan sel, dan air. Tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel. Berdasarkan buku anatomi tumbuhan, dinding sel merupakan ciri khas sel tumbuhan yang membedakannya dengan sel hewan. Dinding sel berperan sebagai penyokong mekanis organ tumbuhan, khususnya pada dinding tebal. Yang kedua yaitu sentriol. Mengutip pada buku praktis belajar biologi, sentriol adalah dua buah organel yang berperan dalam pembelaan sel. Sentriol terdapat pada sel hewan dan jamur, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang ketiga yaitu plastida. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan selanjutnya terletak pada keberadaan plastida. Plastida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan, tidak terdapat dalam sel hewan. Yang keempat adalah vakuola. Vakuola hanya ada pada sel tumbuhan. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Yang kelima adalah lisosom. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terlihat dari keberadaan lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Yang keenam adalah letak nukleus. Nukleus adalah inti sel yang berbentuk bulat dan atau bulat panjang dan dilindungi oleh membran inti. Sel hewan dan tumbuhan memiliki nukleus. Perbedaannya ada pada letak nukleusnya. Selanjutnya yaitu fungsi sel. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-selnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan karena kami akan memberikan jawaban bukan harapan. Kelas.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.